Akhirnya Allah berbicara. Perbincangan daripada Elifas, Sofar, Bildad, bahkan orang baru yang kita pelajari kemarin beserta Ayub sekarang terjawab. Apakah yang Allah katakan tentang dirinya? Kita akan mempelajari pada pelajaran Sabat ini. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Sabat ini kembali kita membahas pelajaran kitab Ayub, pelajaran yang ke-11 dari dalam badai. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, bukakanlah mata hati kami sehingga kami dapat belajar mengenai Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kepada Ayub dan juga tentunya kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih ingat bagaimana perbincangan dari pasal demi pasal mengenai Tuhan. Baik Elifas dan teman-temannya, Bildad, Sofar, Ayub berbicara mengenai Tuhan. Tetapi kali ini, pada pelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana Tuhan berbicara mengenai dirinya. Tepatnya bukan berbicara, tepatnya adalah Allah mempertanyakan kepada Ayub. Kalau di pelajaran sekolah sahabat kita disebut pertanyaan-pertanyaan retorik. Pertanyaan-pertanyaan retorik adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita manusia dapat berpikir siapakah diri kita sebenarnya. Dan siapakah pencipta kita itu. Baik saudara-saudara, mari kita lihat di slide ayatnya. Kita langsung saja kepada ayatnya. Ayub 38 ayat 1 sampai 3. Ayub 38 ayat 1 sampai 3. Maka saudara perhatikan, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar baik-baik pelajaran sekolah sahabat kita beberapa sahabat yang lalu, kita akan temukan seolah-olah baik Ayub, baik Elifas dan teman-temannya, Sofar dan Bildad, serta Elihu, sepertinya mereka ini punya tanda kutip kebenaran masing-masing mengenai Allah. Ya, mereka merasa punya kebenaran, mereka merasa punya pengetahuan mengenai Tuhan. Sekarang Tuhan muncul dari dalam badai, berbicara dari dalam badai. Sebenarnya munculnya Tuhan dari dalam badai bukanlah hal yang aneh ataupun hal yang baru bagi para pelajar Alkitab. Dalam Yesaya 29 ayat 6, Zakaria 9 ayat 14, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 disebutkan kerap kali memang Tuhan menunjukkan dirinya melalui badai itu sendiri. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 itu adalah Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Jadi tidak menjadi masalah media apa yang Tuhan gunakan. Pada kali ini kita lihat medianya adalah alam. Dari dalam alam itu Tuhan menjawab Ayub. Ini yang paling penting saudara-saudara ya. Tuhan menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan. Dan kita pelajari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah mengarah kepada Kejadian pasal 1 atau penciptaan. Ya, atau penciptaan. Saudara kita lihat, saya langsung mengambil beberapa ayat di slide. Ditunjukkan Ayub 38 ayat 4 dan Ayub 38 ayat 31. Kami tahu beberapa yang menyukai video rangkuman sekolah sahabat ini ada yang memiliki kemampuan belajar visual, ada yang auditori. Itulah sebabnya bagi mereka yang visual, ayat-ayatnya juga seringkali kami tampilkan di slide. Saudara lihat Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian.
Ayub 38 ayat 1, di slide juga ditunjukkan. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Ayub tentu tidak punya pengetahuan tentang ini. Tapi pertanyaannya, apakah Allah Tuhan tidak tahu mengenai penciptaan? Tuhan tahu. Inilah pertanyaan retorik. Pertanyaan yang sebenarnya Allah tahu jawabannya. Sebagaimana beberapa ayat berikut, saya juga mau tunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan retorik juga dipertanyakan oleh Tuhan kepada beberapa orang yang ada dalam Alkitab. Nah, saudara lihat di slide. Kejadian 3 ayat 11. Adam dan Hawa, ya. Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, siapa beritahu kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku larang? Saudara, apakah Allah tidak maha tahu? Allah maha tahu. Tapi Allah mau menempatkan, Adam, Hawa sudah melanggar firman Tuhan, ya. Kejadian 4 ayat 9, Kain, di manakah adikmu? Setelah Kain membunuh adiknya. Bukannya Tuhan nggak tahu Habel sudah dibunuh, tapi Tuhan mau arahkan, Kain, kamu sudah berbuat dosa. 1 Raja-Raja 19 ayat 9, kepada Elia Allah bertanya, apakah kerjamu di sini? Ya, peristiwa ini adalah setelah Elia melakukan tindakan heroik, yaitu dia membunuh para nabi-nabi Baal, dan sekarang dia takut kepada Isabel. Ditanya, lagi bikin apa? Mempertanyakan kepada Elia, kamu itu hambaku, mana posisimu yang benar? Kepada Saulus dalam Kisah Rasul 9 ayat 4, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba lihat Paulus atau Saulus. Ketika dia menganiaya umat-umat Tuhan, dia berpikir bahwa dia sedang menjalankan satu tugas. Dia sedang menjalankan kaidah agamanya waktu itu, kepercayaannya waktu itu. Tetapi sekarang Allah Tuhan muncul, Saulus, kamu sedang menganiaya aku. Mengapa engkau menganiaya aku? Tentu Saulus tercengang, atas pertanyaan ini, waktu itu bukannya aku sedang mengerjakan tugas dari Allah, dari Tuhan. Ya. Ini mempertanyakan kepada Ayub, mempertanyakan kepada Saulus, kamu sudah keliru. Matius 16 ayat 3, Yesus bertanya kepada 12 muridnya, menurut kalian siapakah anak manusia? Siapakah aku ini? Bukan karena Yesus tidak tahu siapa dirinya, tetapi Yesus ingin supaya murid-muridnya tahu menempatkan siapa Yesus dalam diri mereka. Ini tujuan yang utama dari pertanyaan-pertanyaan retorik. Bagi Ayub sendiri, pertanyaan-pertanyaan ini cukup mengguncang hatinya. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat dia akhirnya yang dalam tanda kutip memiliki pengetahuan. Kita belajar, ya, beberapa waktu yang lalu, teman-temannya bilang kamu ini salah, kamu layak. Tapi Ayub katakan, tidak, aku tidak salah. Aku ingin membawa perkaraku kepada Tuhan. Aku ingin berdiskusi dengan Tuhan. Gantinya berdiskusi, sekarang Tuhan bertanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa Tuhan ini adalah Allah kita, Allah pencipta, mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bahkan Allah yang menciptakan dunia ini, setelah menciptakan dunia ini tidak langsung tinggal diam begitu saja, diciptakan terus dia pergi, enggak. Tetapi dibuktikan dalam Alkitab, Allah selalu ingin terlibat aktif. Allah selalu ingin berkomunikasi dengan manusia. Tuhan selalu ingin ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Terbukti dalam beberapa ayat yang ditunjukkan di slide. Saya rangkumkan ayat-ayat ini supaya kita enak mencernanya dan membagikannya di diskusi sekolah sahabat kita. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Allah berbicara kepada Abraham, ya, memberikan janji kepada Abraham akan keturunannya akan seperti bintang di langit. Kejadian 32 ayat 4 sampai 32. Kisah bagaimana Yakub bergumul dengan malaikat dan diberi nama dia Israel, yang artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Allah selalu ingin dekat dengan manusia. Allah selalu ingin berkomunikasi, termasuk kepada Ayub.
Dia bertanya, Ayub, kemana kamu waktu aku meletakkan dasar dunia ini? Dia bertanya juga kepada Ayub, Ayub, apakah engkau tahu cara memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang Kartika? Saya percaya Ayub tidak tahu jawabannya. Mungkin pada saat ini ilmu pengetahuan mengenai alam sudah banyak, tetapi saya percaya masih lebih banyak lagi yang tidak diketahui oleh manusia mengenai ciptaan yang ada dalam dunia ini. Mari kita lihat intinya sekarang, poinnya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sebenarnya kalau kita teliti baik-baik kitab Ayub, Ayub memberikan 2 jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Ini jawabannya. Yang pertama di dalam Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Saudara bisa lihat di slide. Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Dituliskan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tapi, perhatikan saudara-saudara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah inti panggilan pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Kadang-kadang kita merasa memiliki kebenaran, pengetahuan tentang Allah. Kadang-kadang mungkin saudara-saudara, mudah-mudahan tidak. Saya pendeta dari Unclub, dari Unai atau dari Universitas Advent manapun. Lalu mulai kita, wah saya ini tamatan summa cum laude, maka pasti saya yang paling betul kalau mengajar Alkitab. Mungkin ada juga ketua-ketua jemaat atau mungkin hanya anggota awam merasa, wah saya ini sudah 35 tahun di gereja Advent, tidak mungkin salah paham saya tentang Allah. Saya ini sudah di S2, S3 kependetaan, saya tidak mungkin salah dengan pendeta muda yang masih S1. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Kita yang sedang membawakan pekabaran mengenai tentang Allah, kita ini hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan, karena pengetahuan yang besar itu hanya berasal daripada Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab, termasuk mungkin pengetahuan akan Alkitab ataupun tentang alam ciptaan ini, banyak. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang harus kita lakukan, seperti jawaban daripada Ayub, berserah. Hanya itu saudara-saudara, berserah. Akhirnya Ayub mengakui, Ayub yang katanya dia mau membawa perkaraku kepada Tuhan, Ayub yang mengatakan bahwa aku ini tidak bersalah. Memang betul saudara-saudara, dalam Ayub pasal 1 disebutkan Ayub adalah hamba Tuhan yang saleh, takut akan Allah, jujur, menjauhi kejahatan. 4 hal ini selalu diulang. Memang betul Ayub dalam case ini ya, dalam peristiwa ini tidak ada dosa. Tapi kita tetap percaya sesuai pelajaran sekolah sahabat yang lalu, Ayub adalah orang berdosa. Itulah sebabnya kita orang yang berdosa butuh kerendahan hati ketika menghadap Tuhan. Kita butuh banyak berdoa. Saudaraku yang adalah guru-guru sekolah sahabat, banyak berdoa di dalam mendiskusikan sekolah sahabat. Saudaraku yang sedang berkhotbah setiap hari sahabat, banyak berdoa supaya lidah kita, pemikiran kita dituntun oleh Roh Kudus. Banyak berserah.
Akhirnya Ayub berserah kepada Tuhan. Dia katakan, aku menyesal duduk dalam debu dan abu. Kita tahu bersama ceritanya. Setelah Allah berbicara, Allah datang kepada Elifas. Ya, di ayat itu dikatakan bahwa Elifas dan teman-temannya tidak berbicara benar tentang aku. Sekarang kamu harus minta kepada Ayub didoakan. Bawa persembahan untuk aku dan didoakan oleh Ayub. Karena engkau tidak berbicara benar tentang aku. Teman-temannya ini datang kepada Ayub. Ayub mendoakan teman-temannya dan Ayub dipulihkan sebagian. Jangan lupa saudara-saudara ya, dipulihkan sebagian. Kenapa saya selalu ulangi dipulihkan sebagian? Karena pemulihan yang sempurna akan terjadi kepada umat-umat Tuhan ketika Yesus datang kali yang kedua, kita diselamatkan. Benar, Ayub kekayaannya berlimpah 2 kali lipat. Ayub memiliki anak-anak lagi. Bahkan anak-anaknya paling cantik yang perempuan itu. Umurnya bertambah. Ya, padahal dia sudah sakit-sakitan, tambah kalau saya tidak salah ingat 140 tahun. Masih lihat keturunan yang ketiga. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang penting kali ini, mari berserah kepada Tuhan. Artinya, kalau sahabat-sahabat yang lalu kita belajar bahwa tidak salah kita datang kepada Allah, tidak salah kita mengungkapkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, tidak salah mungkin kita mengadakan atau mengungkapkan keberatan-keberatan dalam hati ini kepada Tuhan. Karena memang itu yang betul, harus kepada Tuhan. Tetapi hendaklah dalam doa-doa kita ditutup dengan perkataan, kehendak-Mu lah yang jadi. Ditutup dengan penyerahan, ditutup dengan kerendahan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sahabat ini membawa kita lebih dekat bahwa Tuhan itu ingin berinteraksi dengan kita. Tuhan selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Sebagaimana Ia berkomunikasi dengan Abraham, dengan Yakub, Tuhan juga berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab, firman Tuhan, alam. Dan Ia selalu dekat kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Sabat ini kami melihat bahwa Tuhan begitu dekat dengan manusia. Tuhan adalah pencipta dunia ini yang tidak hanya menciptakan dan meninggalkannya begitu saja, tetapi Tuhan telah datang untuk kami. Tuhan memberikan kepada kami kepastian bahwa segala sesuatunya akan terjadi baik ketika kami berserah kepada Tuhan. Hari ini kami melihat satu jawaban. Akhirnya Ayub menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayub berserah, merendahkan hatinya. Tuhan, hari ini juga kami mau belajar. Kalau selama ini kami terlalu membesar-besarkan apa yang kami miliki, kalau mungkin selama ini kami terlalu sombong, hari ini kami mau belajar sampai seterusnya untuk rendah hati, untuk selalu meninggikan Tuhan di atas segala-galanya, untuk selalu berdoa di dalam Tuhan, untuk selalu mempersiapkan materi-materi khotbah, materi sekolah sahabat ataupun yang lainnya dibawa di dalam kehendak Tuhan, supaya Tuhan menggunakan kami yang hanyalah alat biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besertalah dengan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat untuk Anda, mari kita sebarkan, bagikan kepada sahabat-sahabat kita semua. Tuhan memberkati kita semua.